Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nigustia Putra Astiastari dengan NIM 241704179, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek akhir ujian akhir semester dari mata perkuliahan pengantar ekonomi dengan membawakan materi perkembangan ekonomi dan pendapatan nasional serta strategi dan tantangan yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum lanjut ke studi kasus, alangkah lebih baiknya kita tahu mengenai apa itu perkembangan ekonomi dan pendapatan nasional. Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Perkembangan ekonomi merujuk pada perubahan dan kemajuan dalam perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu yang mencakup pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan indikator seperti produk domestik bruto atau PDB yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Selain itu, perkembangan ekonomi juga mencakup perubahan dalam struktur ekonomi, misalnya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing negara. Di sisi lain, pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi di suatu negara yang biasanya dihitung dalam setahun. Pendapatan nasional menggambarkan kapasitas ekonomi suatu negara untuk menghasilkan kekayaan dan sering dijadikan indikator kesejahteraan ekonomi. Ukuran pendapatan nasional yang paling umum adalah produk domestik bruto atau PDB yang mencatat total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, serta produk nasional bruto atau PNB yang memperhitungkan pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dari luar negeri. 41 juta warga Indonesia jatuh miskin. Yes, ini faktor kena PHK, bangkrut, dan lainnya. Sebelum pandemi, angka kemiskinan tuh 9,5%. Nah sekarang, angka kemiskinan itu naik ke 15-17%. Padahal kita di tipping point middle class-nya boom. Tapi alasannya apa? Karena sebelum pandemi, middle class itu kuat di konsumsi, bukan produksi. Uang yang mereka dapat itu dipakai buat konsumsi dan pertumbuhannya 12% naik. Nah pas pandemi hit, mereka tuh nggak siap. Data dari World Bank menunjukkan di Indonesia cuma 50% yang bertahan menjadi kelas menengah, sisanya jadi kelas bawah. Logikanya dan solusi jangka panjang harusnya kita fokus ke produksi, bukan konsumsi. Menurut kalian ini bakal cepet rebound atau makin banyak orang yang miskin gara-gara pandemi? Coba ngobrol di komen. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada masa pandemi COVID-19, Indonesia seperti banyak negara lain mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Pandemi ini menyebabkan gangguan besar pada hampir seluruh sektor ekonomi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional negara. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia tercatat menyusut sekitar 2,1% pada tahun 2020, sebuah penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan pertumbuhan positif sebelumnya. Yang kedua, pengangguran dan pendapatan. Pandemi menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK atau pengurangan jam kerja, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak seperti pariwisata perhotelan dan manufaktur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 meningkat menjadi sekitar 7,07% dibandingkan dengan pengangguran terbuka di tahun sebelumnya, yaitu 5,28% pada tahun sebelumnya. Banyak juga rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Kemudian, sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah sektor pariwisata, di mana pembatasan perjalanan internasional dan domestik menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah wisatawan. Ini juga berimbas pada sektor perdagangan yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Lalu, sektor manufaktur dan industri. Beberapa sektor manufaktur mengalami penurunan produksi akibat gangguan rantai pasokan dan pembatasan operasional. Kemudian, sektor digital dan e-commerce. Di sisi positif, sektor digital dan e-commerce justru berkembang pesat. Pembatasan sosial mendorong masyarakat untuk lebih mengandalkan platform digital untuk belanja, bekerja, dan belajar. Hal ini memberi peluang bagi bisnis online dan startup teknologi untuk berkembang.
Untuk mengatasi dampak ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan stimulus seperti bantuan sosial atau bansos. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, terutama kelompok miskin dan rentan. Kemudian program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program ini dirancang untuk mendukung sektor usaha, mempercepat pemulihan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Lalu insentif pajak dan kredit. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan dan sektor usaha yang terdampak serta meluncurkan program relaksasi kredit untuk mendorong pemulihan sektor bisnis. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun masih dalam tahap yang relatif lambat dan terpengaruh oleh gelombang varian virus baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sekitar 3,7%, sementara pada tahun 2022 diperkirakan akan kembali meningkat meskipun tantangan dari ketidakpastian global tetap ada. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan besar pada ekonomi Indonesia. Namun, dengan berbagai kebijakan pemulihan yang diterapkan, perekonomian mulai kembali bergerak meskipun belum sepenuhnya pulih. Pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan drastis pada awal pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mulai menunjukkan tren perbaikan seiring dengan upaya vaksinasi dan pelonggaran pembatasan.